Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aqama ad-dunya bi'ilmi al-ulama wa qawwahu bi'adli al-umara wa zayyanahu bisakhawati al-aghniya wa jammalahu bidu'a al-fuqara. Wassalatu wassalamu ala asfal asfiya sayyidina wa maulana Muhammadin khairul anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa hum ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pendengar Radio Ronggolawe FM yang dimuliakan Allah, tak lupa marilah kita bersama-sama untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita kenikmatan, zat yang telah memberikan kita segala kebutuhan kita baik rohani maupun jasmani, zat yang selalu mengingatkan kita akan pentingnya kita bersyukur kepada Allah, yang kadang-kadang cara mengingatkan Allah kepada kita berbeda-beda. Salawat dan salam senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, utusan terakhir yang membawa risalah Islam kepada kita, menyelamatkan kita dari kejahilian menuju jalan yang mustaqim, jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam dan syafaatnya yang kita terima pada hari yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Pada bulan yang suci ini, kita masih dirundung oleh ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mengingatkan kepada kita. Ada dua kriteria yang besar dari wabah corona yang ada di muka bumi ini, yang sampai saat ini sudah hampir 200.000 orang meninggal dari seluruh dunia, yang kita harus bersama-sama pelajari, kita bersama-sama introspeksi diri. Apa arti dari semua ini? Pada saat ini kita masih berjuang bersama-sama mencari format bagaimana kita menghadapi ujian ini. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan benar-benar kami uji kalian dengan rasa khawatir, rasa takut, rasa kelaparan dan kekurangan bahan makan dan buah-buahan, bahkan kematian. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu bersabar, yaitu orang-orang yang selalu menetapkan di dalam hatinya berkeyakinan bahwa inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Itu adalah senjata rahasia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dalam menghadapi ujian. Dalam ayat selanjutnya, ulaika alaihim salawatun rabbik wa rahmah. Tetapi ayat yang terakhir ini sebagai penegas ini adalah kita kadang-kadang hanya sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum sampai ayat selanjutnya, ulaika alaihim salawat. Mereka akan mendapatkan kesejahteraan mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin, para pendengar Radio Ronggolawe FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir daripada
ujian yang telah diberikan oleh Allah adalah rahmat, kasih sayang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kalau kita mau berhusnudzan, kita mau berprasangka baik kepada Allah, insya Allah Allah memberikan kebaikan juga kepada kita semua. Namun apabila kita selalu berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukanlah yang akan diberikan Allah kepada kita semua. Sesuai dengan hadis qudsi, Allah menyatakan, ana inda zanni abdi bi, in kana khairan fa khairun, wa in kana syarran fa syarrun. Saya sesuai dengan perkiraan hambaku, kata Allah. Kalau baik, aku beri baik. Kalau jelek, aku beri jelek. Kesimpulannya, meskipun itu hanya sebuah prasangka, meskipun itu adalah sebuah kesimpulan logis, itu adalah doa. Allah mengamini doa itu. Kalau kita menganggap bahwasanya virus corona yang hadir pada ini adalah azab misalnya kepada kita, itu belum tentu semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disiksa. Mari kita berprasangka baik kepada Allah bahwasanya itu hanya mengingatkan Allah kepada kita supaya kita kembali bahwasanya ada zat yang maha kuasa, maha segalanya. Kita mengingat Allah, semakin mendekatkan Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan mencari-cari, mengkambing hitamkan, mencari kesalahan, memfitnah. Kalaupun musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai fitnah bagi kita, ujian dalam arti ujian secara kehidupan kita, secara non materi, maka ujian itu harus kita kerjakan dengan baik. Ujian itu harus kita alami, kita dalami, kita ikuti ujian tersebut dengan penuh rasa kesabaran. Kita tahu bahwasanya hidup itu adalah ujian. Memang hidup adalah sebuah ujian dari Allah, dan akhir endingnya adalah lulus dan tidak lulus. Di dalam kita melakukan ujian tersebut, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Ada ujian yang enak, ada ujian yang tidak enak. Ada ujian yang mudah, ada yang susah. Seperti anak sekolah. Kalau dulu sekolah masih menggunakan ujian secara manual, atau artinya ujian menurut hasil yang dikerjakan. Ada anak yang tidak naik kelas, ada anak yang tidak lulus karena nilainya tidak mencapai. Begitu pula ujian dalam kehidupan dunia.